Jarak yang tak terlihat. Tina tinggal di kota yang sama dengan ibunya, namun jarak yang sebenarnya terletak pada hubungan mereka. Ibu Tina, seorang wanita tua yang sering merasa kesepian, selalu mencoba untuk menghubungi anak perempuannya. Namun, setiap panggilan dan pesan seringkali tidak dihiraukan. Tina adalah seorang wanita yang sibuk dengan pekerjaannya, teman-temannya, dan kehidupannya sendiri. Ia selalu merasa bahwa waktu akan selalu ada untuk ibunya nanti. Besok, pikirnya, aku akan mengunjungi ibu besok. Namun, besok selalu menjadi hari lain yang tak pernah datang. Suatu hari, ibunya mengirimkan pesan singkat. "Nak, bisa tolong belikan mie kesukaanku? Aku sangat merindukannya." Pesan itu muncul di layar telepon Tina di tengah rapat yang sibuk. Ia melihat pesan itu sejenak, berniat untuk membalasnya nanti, tapi akhirnya terlupakan di antara tumpukan tugas dan janji temu lainnya. Kejutan yang menyakitkan. Minggu berganti minggu, dan suatu pagi yang sejuk, Tina tiba-tiba teringat pesan ibunya. Ada rasa bersalah yang menggelitik hatinya. Aku harus menjenguk ibu hari ini, pikirnya. Dengan tergesa-gesa, Tina membeli mie kesukaan ibunya dan menuju rumahnya. Saat tiba di rumah ibunya, Tina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang berkumpul di depan rumah itu. Perasaannya semakin tidak menentu saat ia mendekati pintu. Ia melihat beberapa wajah yang dikenalnya, tapi tidak ada senyuman atau sapaan. Semua mata tertuju padanya dengan ekspresi muram. Tina menemukan ibunya sudah meninggal. Ibu yang selama ini selalu menunggunya, yang selalu berharap akan kedatangannya, telah pergi. Tina merasa dunianya runtuh. Rasa bersalah menekan hatinya, mengingat pesan-pesan yang tidak pernah ia balas, panggilan yang tidak pernah ia angkat. Penyesalan itu datang terlambat. Waktu yang berputar tahun-tahun berlalu. Tina kini menjadi seorang ibu, dan ia merasakan betapa sulitnya menjadi tua. Anak-anaknya tumbuh dewasa, sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka tinggal di kota yang sama, tapi jarak di antara mereka terasa begitu jauh. Tina kini mulai merasakan apa yang dulu dirasakan oleh ibunya. Ia sering menghubungi anak-anaknya, tapi jarang mendapatkan jawaban. Setiap hari ia hanya mendapat makanan seadanya, ikan asin dan nasi. Tubuhnya semakin lemah, dan hatinya semakin kosong. Di satu malam yang sepi, Tina duduk di kursi tua di ruang tamunya, memandang keluar jendela. Ia ingat masa lalu, saat ibunya masih ada. Rasa bersalah itu kembali menghantui, dan ia menyadari bahwa ia sedang menjalani karma dari tindakannya sendiri. Akhir yang sunyi. Pada suatu hari, Tina ditemukan terbaring lemah di tempat tidurnya. Anaknya yang tertua akhirnya datang setelah berminggu-minggu tidak menjenguk. Ia menangis melihat kondisi ibunya yang mengenaskan, dan teringat pada janji-janji yang tidak pernah ditepati. "Ibu," kata anaknya sambil menggenggam tangan Tina yang dingin, maafkan aku yang tidak pernah ada untukmu." Air mata jatuh di pipinya, tapi Tina hanya bisa tersenyum lemah. Keesokan harinya, Tina menghembuskan napas terakhirnya. Penyesalan datang terlambat bagi Tina dan anak-anaknya. Seperti lingkaran yang berputar, hidup kembali mengajarkan bahwa kasih sayang dan perhatian tidak boleh diabaikan. Setiap momen berharga dan setiap hubungan harus dihargai sebelum semuanya terlambat. Cerita Tina adalah cerminan dari banyak kehidupan di dunia ini. Hubungan yang diabaikan, kasih sayang yang tidak diperhatikan, dan penyesalan yang datang terlambat adalah pelajaran bagi semua orang. Kita harus belajar untuk menghargai orang-orang terdekat kita, sebelum waktu mengambil mereka dari kita. Dengan demikian, cerita ini mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai dan mencintai orang-orang yang kita sayangi, karena hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan.